kelas 11, ada yang kelas 12, ada yang kelas sama. Nanti kuning di sana. Oke, mari kita mulai kegiatan kita hari ini dengan doa. Satu orang pimpin doa, ketua kelas dari IS5, silakan. Silakan. Nona, berdoa. Teman-teman semua, mari dengan saat ini kami mulai dengan pelajaran kami. Tapi kami mohon Tuhan memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan yang berkata. Haleluya. Oke, terima kasih. Semuanya sehat ya? Sehat. Siap untuk belajar? Ya. Oke. Terima kasih. Hari ini saya mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir ya? Iya. Luar biasa. Jaga kesehatan biar semuanya tetap hadir walaupun hujan dan panas. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran di minggu lalu? Masih. Ya, Maya, apa yang kita pelajari di minggu lalu? Pengaruh efek dalam bidang politik Dan ekonomi. Oke. Pengaruh efek dalam bidang politik dan ekonomi. Kemarin di sini kalian yang berikan solusi sendiri ya. Ya. Solusi untuk supaya kita tidak dihack akun Facebook atau akun kita, apa kemarin kalian kasih? Sering-sering mengganti password, entah Facebook, entah apa, IG, Twitter. Jadi sering-sering untuk diganti passwordnya. Kalau tidak, nanti ada beberapa hacker yang mereka masuk kemudian jualan online, padahal kita tidak berjualan. Kemudian dia tag semua orang, teman-teman 100 orang. Kemudian ada juga yang memasukkan video-video tidak bagus, kemudian tag di orang lain. Biasa saya sebagai admin Mansa RBL di tag video yang tidak bagus, itu saya hapus tandainya, kemudian saya hapus tagnya, munculnya dari Belanda saya di SMA RBL. Nah, itu pelajaran yang kita pelajari di minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang juga masih belajar tentang iptek, tetapi tidak lagi dalam bidang ekonomi, tetapi dalam bidang sosial dan pertahanan keamanan. Dalam bidang sosial dan pertahanan keamanan. Dalam bidang sosial, tujuannya yang pertama menelaah kemajuan iptek dalam bidang sosial dan budaya. Kemudian yang kedua dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, yang menjadi krusial dalam bidang sosial budaya sekarang ada yang disebut dengan surrogate mother. Surrogate mother, SURREGATE, mother. Itu artinya ibu pengganti. Jadi misalnya saya yang maunya berkarir terus, mau punya anak, tetapi tidak mau mengandung, tidak mau capek-capek, saya bisa meminjam rahim orang lain. Misalnya saya pinjam anak saya dan suami misalnya, tetapi dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Itu yang disebut dengan surrogate mother. Nah, kira-kira menurut kalian itu baik atau tidak? Tidak. Kalian setuju? Tidak. Tidak setuju karena? Tidak menghargai hak asasi manusia. Ada yang lain? Karena kodrat wanita itu melahirkan dan menyusui. Misalnya saya sakit dan saya punya uang yang banyak, jadi saya pinjam teman saya punya. Bagaimana? Jadi itu masih dalam pro dan kontra. Ada yang sah-sah saja kalau kamu tidak mau, sah-sah saja
Oke. Nah, kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan seperti nuklir yang digunakan oleh Korea Selatan, Korea Selatan, Korea Utara. Korea Utara itu tidak mau dengar orang. Dia bilang kalau siapa sentuh kami, nuklir itu penghancur, senjata penghancur massal. Nuklir satu kali kita punya di rote, semua mati. Karena dengan radius yang jauh pun bisa membuat kita mati. Dia punya virus-virus itu akan membuat kita punya kulit, kita punya tulang tidak berfungsi dengan baik, artinya mati. Nah, itu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kita akan belajar itu hari ini. Dan analogi yang Miss Kiki pakai hari ini yaitu kapak atau pisau yang bermata dua. Kalau pisau, kalian pernah melihat pisau yang bukan silet ya, pisau yang bermata dua, yang atasnya ada juga, bawahnya ada juga. Itu kayaknya pisau-pisau buah itu. Jadi di atas gerigi, di bawahnya seperti biasa. Iptek itu Miss Kiki analogikan atau ibaratkan seperti pisau bermata dua. Itu dia bisa membantu kamu. Akan tetapi kalau kamu tidak gunakan dengan baik, dia akan mencelakai kamu sendiri. Sama juga dengan mobil yang kemarin Miss Kiki kasih tahu. Kalau pengemudinya tidak baik dalam mengemudi, akan tabrak ke sini ke sana. Tetapi kalau digunakan secara baik, maka akan baik pula. Sama dengan pisau itu. Iptek itu ibarat pisau, kamu gunakan secara benar. Oh, ini untuk buah, ini untuk daging, ini untuk sayur. Digunakan secara benar akan membantu kamu. Tetapi digunakan secara tidak benar, maka akan merusak kamu. Misalnya pada HP ini apabila kamu gunakan berlebihan, jamnya berlebihan, maka akan merusak mata kamu. Saya punya mata ini karena bermain HP. Kebanyakan baru bangun tidur langsung main HP. Mata sudah lelah masih main HP. Akhirnya jadinya -4. Itu artinya saya tidak cermat, saya tidak bijak dalam menggunakan iptek. Apalagi HP ini kamu bisa download video tidak bagus, kamu bisa download video. Hari ini story-nya firman Tuhan, besok story-nya dasar perempuan melakon. Jadi yang mana yang benar di antara kalian? Jadi kalau memang story-nya firman Tuhan, continue firman terus atau keluarga yang positif. Saya lihat di Facebook itu, di Facebook Semansa LBR, teman-teman kalian ini banyak yang hari ini story-nya bijak sekali. Sebentar lihat begini dia suka komen di orang lain punya status. Kopi, tacu ade. Tacu. Saya punya wali itu dia punya teman ada masalah dengan perempuan lain. Jadi mau pukul mau apa dia langsung komen tacu ade, tacu ade. Padahal tiap hari saya lihat dia punya story, dia punya status itu pokoknya bijak semua. Maria Claudius kalah. Tapi setelah itu dia tacu sama orang lagi. Tahu dia hebat apa macam. Jadi dia bisa tacu orang. Tacu di situ satu balas apa reuk ade, kompor ade. Jadi masak. Oke, itu analoginya. Kita akan mulai diskusi dalam kelompok. Kalian akan berpresentasi dan menemukan masalahnya apa. Kemudian penyebabnya apa, solusinya apa. Kalian akan memberikan solusi dari masalah yang Miss Kiki bagikan. Oke, saatnya kita menonton video untuk kalian tahu masalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Tadi Miss Kiki kasih survei dan itu bidang sosial budaya ya. Pertahanan keamanan apa yang pernah terjadi di Indonesia. Mari kita saksikan bersama.
Mari kita lihat ini senjata yang dipunya oleh negara-negara. Ini kepunyaan 6 negara yang mempunyai kapal selam nuklir. Kita Indonesia sudah punya nuklir belum? Belum. Kita tidak punya. Hanya 6 negara ini yang mempunyai kapal selam nuklir. Oke, dari video yang Miss Kiki sudah tayangkan, bagaimana? Apa yang diceritakan dalam video itu kira-kira? Masalah di perairan Indonesia. Sebelum kalian mengerjakan mencarinya, kira-kira kalau masalah sosial budaya itu, misalnya surrogate mother itu, ibu pengganti itu, kira-kira solusinya apa? Kalau orang tidak mau atau orang tidak bisa melahirkan, apakah boleh dititip ke rahim orang asal jangan suaminya yang dititip ke yang lain? Menurut kalian untuk pertahanan keamanan ini solusinya apa kira-kira sebelum kalian mencari jawabannya? Kalau ada orang yang langgar laut kita, tadi itu kapal Cina ya, kira-kira solusinya apa? Apa? Keringkan laut. Oke, diberikan hukuman seperti waktu itu kita punya nelayan luar itu datang curi ikan di negara kita. Diberi hukuman apa waktu itu? Tenggelamkan kapal yang mereka punya. Orangnya diberikan sanksi, kemudian kapalnya ditenggelamkan. Nah, itu solusinya. Mari kita lihat solusi apa yang akan diberikan dari kalian kelompok terhadap masalah yang ada di dalam LKPD. Oke, disilakan ya kelompok. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Balik belakang semua, boleh di kertasnya boleh dipisah-pisahkan biar semua kerja ya.
Miss. Iya Kak. Iya, kembali. Kira-kira dari kelompok kalian ada orang yang kapal yang masuk tanpa izin, solusinya apa? Dari kelompok kalian. Oke, good job. Di sini jangan lupa memberikan solusi dari masalah yang tadi sedikit apa ya tadi ya. Ada ulang yang kabarnya masuk di dalam perairan kita. Bagaimana cara menangani kelompok ini? Jangan lupa memberikan solusi dari masalah yang tadi Kiki kasih tahu. Bagaimana cara ketika ada kapal yang masuk ke dalam perairan kita tanpa izin, solusinya dibuat apa? Tembak mati ataukah yang ganteng-ganteng kita loloskan supaya bisa jadi jodoh kita atau bagaimana? Iya. Kelompok ini jangan lupa berikan solusi dari masalah yang tadi kita kasih ya. saja karena merupakan hak Indonesia. Mau itu kan mau daripada Ada pertanyaan, silakan tanya Ciki yang cantik. Menurut Susi seluruh pihak menganggap bahwa terpenting kedaulatan Indonesia dan
kemanusiaan, spiritual anak negara lain adalah laut, dan itu kata suci sangat luas, jadi kita latihan memahami dari laut. Solusinya adalah kita baca nanti kita mungkin kesimpulan baca atau sebelum baca ini action atau buat kesimpulan untuk presentasi sebelum ini jawaban yang salah. Mari nulis persiapan baca. Terus nanti kita bikin kesimpulan sama-sama. Bukan itu. Baca di ebook juga. Tentang pertahanan dan keamanan. Sembilan teknologi informasi dan data di atas merupakan perbedaan ini berdasarkan nah ini kan di datanya ada dari angkatan darat, udara, laut. Nah, menurut kelompok kalian, darat lebih banyak itu lebih bagus atau tidak? Kemarinnya apa? Atau menurut kalian angkatan laut kok sedikit sekali? Nah, menurut kalian kalau sedikit nanti pengaruhnya apa? Jadi solusinya harus begini. Kok ini tinggi sekali, ini potong ini lagi sedikit lagi. Padahal laut kita luas. Jadi kalian kasih bandingkan. Kalau terlalu banyak, tidak seimbang lah. Atau jangan terlalu sedikit supaya
menjaga yang di dalam sana, bagaimana menjaga yang di lain. Nah, padahal kita negara kepulauan, jadi itu pengaruhnya apa nanti? Oke, bisa dimengerti? Oke. Ya. Berikutnya kelompok ini. Ada pertanyaan. Ini nomor 2. Ini nomor 2 ini. Kalian lihat ini banyak, ini sedikit sekali. Kalian bandingkan. Menurut kelompok kalian ini terlalu banyak, ini sedikit, ada pengaruhnya tidak? Misalnya ya, hambatan udara. Kita punya daerah itu terlalu luas. Kalau hambatan udara sedikit, bagaimana kalau pesawat mereka lewat izin, sedangkan kita punya hambatan udara sedikit saja. Nanti respon orang kita tidak bisa gunakan pesawat tempur apa itu karena personal kita terlalu sedikit misalnya. Ataukah ini, kok ini tinggi sekali, ini sedikit sekali. Nanti pengaruhnya apa kira-kira? Misalnya di laut itu kan tidak luas. Kalau hanya sedikit saja, bagaimana orang tentara itu bisa menjaga diri kita yang luas? Bisa dipahami? Jadi menurut kelompok kalian ini harus ditambah atau ditambah atau dikurangi atau ditambah. Sedangkan ini terlalu banyak. Ya, oke. Dari pertanyaan dari sini ada? Yang kedua itu bisa dijawab? Yang ini yang kedua itu ada ini bisa dijawab. Nomor 2 ini begini. Ini 2 ini tinggi sekali, ini kurang, ini lebih sedikit lagi. Kalau tidak ini tinggi sekali, ada pengaruhnya tidak untuk misalnya ya di kelas 4, 2 anaknya 100 lebih, di kelas 5 dan 4 hanya 2, hanya 3. Nah, itu ada pengaruhnya tidak untuk ketahanan keamanan. Nah, kalian jelaskan pengaruhnya apa? Kalau terlalu banyak, ada yang terlalu sedikit, ada yang terlalu banyak. Oke? Ini soalnya ini. Oke. Pada masa depan
Disimak dari bacaan itu belum nomor 2 sama baca nomor 1 bukan dan jawaban benang fiksa nomor 1 nomor 1 barang sepuluh
Moderatornya apa dia? Buka diam. Buka diam. Paisan natin. Wow. Ada senyum dong kan? Ini kita. Oke, waktunya selesai ya, anak-anakku. Untuk diskusi dalam kelompok kita akan presentasi. Kira-kira perkiraan kita tadi pengaruhnya dan solusinya untuk masalah perairan yang tadi Miss Kiki kemukakan di video. Kita akan cari solusinya bersama-sama. Dengarkan dari kelompok. Sebelumnya semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita tepuk the best ya. Dua tepuk the best gini. I am the best. You are the best. We are the best. Ya, kita ya. I am the best. You are the best. We are the best. Sama seperti tepuk salut yang begini biasa buat itu ya. Oke. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Udah ya. Lebih semangat lagi. Kita the best. Jadi harus lebih semangat. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, silakan duduk kembali. Siapakah kelompok yang mau presentasi duluan? Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kelompok satu. Oke, disilakan kelompok satu untuk presentasi. Bagi-bagi ya supaya semuanya bisa menjawab. Oke, silakan. Selamat pagi, Miss. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Baik. Terima kasih
berikan kepada kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada pada LKPD, kami akan memberikan kesimpulan terhadap video yang sudah kita nonton tadi dan bacaan yang ada dalam LKPD. Kesimpulan yang pertama terhadap video yaitu seharusnya sebelum kapal-kapal itu berlayar, mereka sudah mengetahui batas-batas laut sehingga mereka tidak melewati batas laut dari negara lain. Karena jika demikian mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Kesimpulan yang kedua dari bacaan yang ada pada LKPD, tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia itu sudah betul karena memang Laut Natuna Utara itu berada di wilayah perairan Indonesia. Bahkan tujuan dari Indonesia mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah supaya bisa mengamankan SEE Indonesia dan memperjelas hukum serta batas laut Indonesia karena sering terjadinya illegal fishing atau pencurian ikan. Good job. Oke. Apa pengaruh positif? Baca soal ini. 1. Dari video yang telah ditayangkan dan bacaan di atas, berikanlah 3 contoh pengaruh positif kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya, pertahanan, keamanan. Jawaban A. Pengaruh positif bidang sosial budaya. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. 2. Penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. 3. Pemberontakan, pemerolehan personel militer Yang apa Kak? Bantu. Baik, saya akan melanjutkan. Nomor 3, pemerolehan personel militer yang mumpuni yaitu dengan rekrumen berbasis teknologi informasi. Oke. B. Pengaruh positif bidang pertahanan keamanan. 1. Di mana dengan adanya kemajuan iptek di bidang pertahanan keamanan dapat pertahanan dan dapat mempercepat dalam penyampaian informasi, terlebih informasi dalam pertahanan dan keamanan suatu negara. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya serangan dari berbagai pihak lawan atau musuh yang ingin mencegah atau membela konflik untuk merenggangkan persatuan. Yang ketiga, adanya peningkatan dalam akurasi serta kecanggihan untuk mengendalikan teknologi persenjataan nasional dan dunia. Oke, sarannya lagi besar ya Kak. Kelompok yang lain silakan untuk perhatikan, kalau tidak nanti mungkin yang tanya. Oke. Nomor 2, data di atas merupakan jumlah panglima TNI berdasarkan matra. Setelah memperhatikan dengan saksama, kemukakan pendapat kalian tentang perbedaan jumlah TNI di atas dan kemukakan pengaruhnya bagi Indonesia. Jawabannya adalah dari data yang di atas kita bisa melihat bahwa TNI Angkatan Darat itu lebih banyak dibandingkan dengan Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Artinya bahwa ketika terjadi masalah di dalam kelautan atau di udara, maka tentu itu akan berpengaruh besar terhadap Indonesia sendiri karena TNI-nya itu cuma sedikit. Dan kalau di darat itu sudah banyak, jadi kalau ada serangan dari luar tentu itu tidak berpengaruh terlalu besar. Tapi kalau serangannya itu terjadi di laut atau di udara, maka tentu bisa menimbulkan kematian banyak jiwa di Indonesia. Terima kasih. Oke, luar biasa. Masih ada
Oke, lanjut. 3. Setelah membaca berita di atas, menurut kelompokmu langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah iptek dalam bidang? Yang pertama bidang sosial budaya dan pertahanan keamanan. Yang pertama bidang sosial itu bisa Yang pertama, bisa berorientasi di masa depan dengan memanfaatkan penggunaan iptek secara efektif dan efisien, misalnya dengan cara berpakaian yang lebih bagus. Yang kedua, merawat kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang lebih beragam. Yang ketiga, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi yang dimiliki oleh seseorang. Yang keempat, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia sesuai dengan perubahan zaman seperti gaya hidup dan kebiasaan baru, tetapi juga tidak boleh merupakan budaya pada masa lampau. Dan pertahanan keamanan. Yang pertama, perlu adanya strategi nasional keamanan siber dan pertahanan siber. Yang kedua, koordinasi keamanan siber dan pertahanan siber. Yang ketiga, perangkat lunak yang digunakan wajib terdaftar pada Kominfo serta terjamin keamanan dan keandalan operasi. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Demikian presentasi dari kelompok mereka. Miss Kiki ajukan jempol 4 jempol untuk mereka karena jawabannya sangat luar biasa. Mari kita berikan tepuk salut untuk mereka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Oke, kelompoknya Maya duluan. Maya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Contoh real dari merawat kearifan lokal budaya yang ada di Indonesia, dan menurut teman-teman hal apa yang teman-teman lakukan supaya tidak terjadi bentrokan atau terjadi masalah atau terjadi penyimpangan, ada budaya lain yang masuk di kotong punya budaya. Teman-teman bisa berpikir apa yang bisa kotong lakukan untuk menjaga kotong punya kearifan lokal, kotong punya budaya. Oke, bagaimana cara kita menjaga budaya? Sedangkan iptek itu semakin berkembang sehingga bisa saja budaya kita hilang karena pengaruh iptek. Misalnya orang-orang sudah pakai baju celana umpan, baju yuken, rambutnya ke barat-baratan. Bagaimana supaya itu tidak mengganggu budaya kita yang berpakaian kebaya, sopan? Kemudian yang pertama pertanyaannya apa dulu? Bagaimana menjaga kearifan lokal? 1 dan 2 hampir sama. Oke, silakan. Bagaimana kalian menyaring budaya asing? Bagaimana kalian menyaring kehidupan asing supaya jangan orang Indonesia pakai semua, padahal kita punya budaya sendiri? Bagaimana caranya? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diajukan, dan saya akan menjawab. Yang akan dilakukan untuk merawat kearifan lokal adalah menyaring setiap kebudayaan yang masuk. Jadi kalau kita tetap memakai kebudayaan lokal, kebudayaan asing dari orang lain, maka kita juga harus mengingat bahwa kita punya budaya sendiri. Artinya bahwa jangan semua yang datang, jangan semua kebudayaan yang dari luar itu kita pakai, tetapi kita berpikir untuk bisa menyaringnya sehingga kearifan lokal di Indonesia itu tidak terkurangi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mereka mau menyaring. Nah, bentuk real dari menyaring itu kalian lihat di tetangga-tetangga kalian itu ada yang disebut dengan mama-mama CCTV. Mereka kalau kamu pakai celana umpan, mereka satu celana doang. Itu bentuk dari mereka menyaring karena mereka tahu bahwa itu bukan budaya kita. Atau datang begini, pulang TKW, datang begini rambut sudah kuning, sini merah, di sini
kita. Kenapa sehingga kamu kalau pakai pakaian begitu orang-orang dia ada yang jalan, ada yang baju dong. Itu karena apa? Itu bukan budaya kita. Makanya mereka haters mulai bermunculan karena itu bukan budaya kita. Oke, luar biasa. Ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Ya, toko di belakang mau bertanya. Good job. Ya, baik, kami dari kelompok 3 di kelompok 1. Berikan contoh real dari penggunaan program kecerdasan. Program kecerdasan itu seperti apa? Bagaimana supaya tidak terjadi stunting? Nah, gitu. Itu kan orang bilang kita bisa cerdas kalau tidak stunting. Kalau sudah stunting berarti tidak bisa cerdas lagi. Makanya Indonesia mau berantas stunting. Caranya bagaimana? Supaya kita cerdas. Atau ada pertanyaan, ada kelompok lain yang mau bantu jawab? Ayo silakan. Bella mau tetap. Ya, silakan Bella. Baik, terima kasih kelompok 3 untuk pertanyaannya, dan saya akan menjawab contoh program kecerdasan. Itu mungkin contoh realnya adalah kita sebagai warga negara, kita harus menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin, karena di sini program kecerdasan ini ada di bidang sosial budaya. Seperti yang saya bilang dari awal bahwa menyaring budaya asing yang masuk. Jadi kalau menggunakan program itu juga harus disertai dengan akal budi kita, disertai dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat di sekolah, sehingga tidak terlalu berpengaruh, sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap budaya asing. Terima kasih. Oke, program kecerdasan itu menurut kelompok 1. Program kecerdasan itu seperti ada pelatihan, puskesmas datang kasih sosialisasi, kemudian ada pelatihan menjahit, ada pelatihan tim. Program kecerdasan itu seperti yang ini pendidikan di dalam kelas itu juga masuk dalam program kecerdasan supaya kita makin pintar. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Nova mau? Oh tidak, Nova menyerahkan gigi kaget. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang mereka pakai. Ada penjelasan yang luar biasa, yang bisiki tidak biasa kasih, tapi mereka cari sampai dapat. Oke, luar biasa sekali. Silakan dulu kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2. Ganti-gantian ya bicaranya. Kalau sebentar Maya yang akan menjawab, yang lain yang presentasi. Biar yang lainnya juga terlihat aktif. Oke, berikut silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami akan memberikan jawaban sesuai dengan diskusi kelompok kami. Solusi kami terhadap penangkapan ikan di wilayah Indonesia, di perairan Indonesia adalah kita harus memagari laut atau bisa juga menentukan batas-batas perairan yang ada di Indonesia, karena Laut Natuna Utara ini sering menjadi primadona bagi illegal fishing atau pencurian ikan. Jadi, kita sebagai warga Indonesia harus menentukan batas yang benar untuk mewaspadai terjadinya pencurian ikan. Tujuannya itu adalah supaya mengamankan zona ekonomi eksklusif di Indonesia dan serta memperjelas hukum batas wilayah Indonesia. Kami akan membacakan jawaban dari kelompok kami. Satu, dari video yang telah ditayangkan dan bacaan di atas, berikan 3 contoh pengaruh positif kemajuan IPTEK dalam bidang sosial budaya dan pertahanan keamanan. A. Pengaruh positif bidang sosial budaya. Yang pertama, mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. Yang kedua, meningkatkan potensi daerah. Yang ketiga, membantu sistem tata kelola pemerintah.
Yang kedua, pengaruh positif di bidang pertahanan keamanan. 1. Terbukanya demokrasi di masyarakat, contohnya menaati peraturan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, toleransi masyarakat yang majemuk, contohnya hidup rukun antar sesama dan bisa menjalin komunikasi. Yang ketiga, mempelajari etos kerja negara maju, contohnya mampu meraih cita-cita yang diimpikan. Nomor 2, dari data di atas merupakan jumlah Panglima TNI berdasarkan matra. Setelah memperhatikan dengan seksama, kemukakan pendapat kalian tentang perbedaan jumlah TNI di atas dan kemukakan pengaruhnya bagi Indonesia. Nah, dari gambar di sini Angkatan Darat lebih banyak dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Jadi menurut kelompok kami itu harus setara supaya ketika ada musuh atau ada bangsa lain yang mengancam kita untuk berperang, maka kita semua TNI angkatan itu setara dan harus bisa melawan dengan baik. Nomor 3 akan dibacakan oleh teman saya. Nomor 3, setelah membaca berita di atas, menurut kelompokmu langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah iptek dalam bidang? A. Sosial budaya. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek secara efektif dan efisien, bukan hanya silau dengan tampilan misalnya gaya berpakaian atau gaya hidup konsumtif. Menghargai pekerjaan sesuai dengan berprestasi. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. B. Nomor 3B, pertahanan keamanan, contohnya perlu strategi nasional keamanan siber dan pertahanan siber, koordinasi keamanan siber dan pertahanan siber, perangkat lunak yang digunakan wajib terdaftar pada Kominfo serta terjamin keamanan dan keandalan operasinya. Baik, ini jawaban dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, Bella. Toh, silakan Toh. Pertanyaannya, contoh real menepati aturan di masyarakat. Contoh real menepati aturan di masyarakat. Berikan apa? Contoh real menepati aturan di masyarakat. Apa? Contoh real Contoh real dari menepati aturan di masyarakat. Oke, peraturan di masyarakat yang harus ditaati itu contohnya seperti apa? Silakan, Mai. Contoh real dari menaati peraturan di masyarakat itu dalam masyarakat kita sehari-hari, mungkin kalau ini tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti menggunakan pakaian yang sembarang, yang umpan mungkin, atau mungkin juga seperti merokok, minum mabuk, membuat onar, itu semua masuk dalam menaati tidak melanggar peraturan. Jadi kita harus menaatinya itu ya dengan tidak merokok, tidak membuat keonaran. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, mau menyangka atau mau buat apa lagi? Oke, luar biasa. Jadi seperti Miss Kiki kasih contoh lagi, satu misalnya pacaran di gelap-gelap. Nah, kenapa orang-orang kalau dapat tangkap pacaran di gelap langsung dikawinkan? Karena itu melanggar aturan dari masyarakat. Jadi kalau kamu ketahuan berpegang-pegangan, berrogo-rogoan, menikah dengan kegelapan, maka itu akan dikawinkan.
itu kan melanggar norma masyarakat. Oke, sudah? Tidak ada mau bertanya lagi? Mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ini banyak dan tolong semuanya aktif. Selamat pagi teman-teman. Baik. Selamat pagi Miss Niki. Iya, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, solusi. Seharusnya TNI Angkatan Laut Indonesia harus lebih ketat terhadap perbatasan laut di Indonesia agar tidak ada kapal-kapal negara asing yang mengambil secara ilegal hasil perairan Indonesia atau laut Indonesia. Kemudian, jika ada kapal-kapal negara lain yang masuk ke perairan Indonesia, TNI Angkatan Laut harus menghancurkan kapal tersebut karena sudah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, itu Yanti Mandala. Ya. Dari video yang telah ditayangkan dan bacaan di atas, berikanlah 3 contoh pengaruh positif kemajuan iptek dalam bidang A. Sosial budaya, B. Pertamanan keamanan. Jawaban A. Pengaruh positif bidang sosial budaya. 1. Dapat mempercepat penyampaian informasi. 2. Pemerolehan personel militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. 3. Penggunaan program kecerdasan buatan untuk memaksimalkan informasi dan kekuatan musuh, memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. B. Pengaruh positif bidang pertahanan keamanan. 1. Terbukanya demokrasi di seluruh masyarakat Indonesia. 2. Toleransi masyarakat yang majemuk. 3. Mempelajari etos kerjasama negara maju. Nomor 2, teman saya akan membacakan. Nomor 2, dari data di atas merupakan jumlah Panglima TNI berdasarkan matra. Setelah memperhatikan dengan seksama, kemukakan pendapat kalian tentang perbedaan jumlah TNI di atas dan kemukakan pengaruhnya bagi Indonesia. Oke, suaranya kuat Kak. Nih, Sofia sudah dapat dengar. Jawaban kami, seharusnya pemuda-pemudi Indonesia yang ingin menjadi bagian dari TNI harus mengambil jalur TNI Angkatan Laut dan Udara karena yang sekarang terjadi di Indonesia, terjadi krisis pelanggaran perairan di Indonesia, yang dimana masuknya kapal-kapal dari negara lain yang mengambil hasil laut Indonesia. Kemudian, pimpinan bagian penerimaan Panglima TNI di Indonesia harus menyeratakan masuknya anggota TNI di Indonesia agar tidak ada kelebihan dalam angkatan darat saja. Nomor 3 akan dibacakan oleh teman-teman. 3. Setelah membaca berita di atas, menurut kelompokmu, langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah iptek dalam bidang A. Sosial budaya? Contohnya, menggunakan teknologi sesuai tujuan, mendampingi anak di bawah umur dalam menggunakan HP, filter informasi dengan bijak, menghargai pekerjaan sesuai prestasi. B. Pertahanan keamanan, berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi, menolak iptek yang memberikan pengaruh buruk, bersikap kritis terhadap perubahan iptek, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, waktu dan kesempatan kami berikan. Oke. Mari berikan pertanyaan kepada Nova, Belca, dan Toho yang bertanya di belakang. Silakan. Mai, ada pertanyaan? Atau Bel? Atau Suf? Dan Endekru? Sufia dan Endekru. Oke.
Ada pertanyaan, silakan. Oke. Oke, Maya akan bertanya kepada kelompoknya Selja dan Nova dan teori yang cocok. Yanti. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Tadi teman-teman bilang contoh mengatasi pertahanan keamanan itu adalah bersikap kritis dalam menghadapi perubahan iptek. Langkah apa yang teman-teman ambil? Contoh sikap kritis apa yang teman-teman ambil supaya ketika ada perubahan iptek, teman-teman kalau ada negatif, teman-teman tidak terjerumus dalam perubahan iptek yang secara negatif itu, tetapi dapat membawa wawasan yang baru kepada yang positif. Oke, pertanyaan yang kritis sekali. Tindakan kritis apa yang kalian lakukan untuk tidak terjerumus dalam perkembangan iptek yang buruk? Oke. Oke, kelompok ini tindakan apa? Silakan Nova. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab. Bersikap kritis terhadap perubahan iptek yang terjadi di pertahanan keamanan. Contoh yang akan kita lakukan adalah kita harus memperhatikan perubahan iptek yang terjadi di Indonesia. Apakah iptek itu baik atau tidak? Jika iptek itu baik, maka kita akan gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jika iptek itu tidak baik, maka kita tidak boleh menggunakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Demikian jawaban dari kelompok kami. Oke, luar biasa. Contoh realnya hacker kemarin. Kita kan tahu hacker itu perkembangan iptek, dia pintar sekali, bisa otak-atik barang-barang sehingga dia bisa jebol data orang. Nah, kita kan bisa tahu itu positif atau negatif. Kita saring, tindakan kritis kita adalah saring. Kalau itu negatif, ya jangan dilakukan. Misalnya, ada yang selfie begini, dia punya baju, dada kelihatan. Kira-kira saya posting ini, orang bilang apa? Saya pernah tegur satu nona, dia jari tengah, kasih jari tengah dia punya profil. Nah, saya langsung cari dia itu, karena itu penggunaan iptek yang salah. Lama-lama kamu bisa tidak berpakaian di depan umum, kan itu salah. Jadi pikirlah secara kritis mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Oke, silakan Bella, bertanya kelompok 3. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan mewakili teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Jawaban pengaruh positif bidang politik yang diberikan oleh teman-teman adalah mempelajari etos kerja negara maju. Nah, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana cara kerja mempelajari etos negara yang maju. Iya, gaya mereka negara maju itu bagaimana? Bahkan mereka tidak mau punya anak, hanya mau kerja. Di Jepang itu mereka tidak mau punya anak karena mengganggu kerjanya mereka. Apa contoh baik yang dilakukan negara Jepang yang harus kita contohi? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Contoh dari mempelajari etos kerja negara maju. Jawaban dari kami adalah kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus mampu meraih cita-cita yang kita impikan agar supaya cita-cita itu bisa merubah kehidupan kita ke depannya, dan dengan adanya etos kerja negara maju ini maka negara kita juga makin berkembang dan diketahui oleh negara lain. Demikian jawaban dari kami.
Oke. Jadi etos kerja yang di negara lain yang perlu kita contoh, misalnya mereka tidak pernah telat, mereka tidak pernah tidak tepat waktu. Misalnya, mohon maaf saya terlambat karena hujan. Bagi orang di luar tidak ada alasan begitu. Jam 7 mereka tetap sudah hadir di sekolah. Waktu saya di sekolah saya yang lama juga begitu. Mau badai bagaimanapun jam 7 sudah ada di sini. Kepala sekolah bilang saya juga pakai motor, Miss Kiki juga pakai motor. Tapi saya kok ada, Miss Kiki belum ada. Itu etos kerja yang kita ambil dari luar. Kenapa mereka dihargai dengan puluhan juta? Karena mereka kerjanya rapi, tepat waktu. Di sekolah atau di tempat kerja tidak ada yang Facebookan, foto-fotoan, tidak ada. Mereka kerja dengan tertib, dengan teratur. Itu yang harus kita contoh, etos kerja dari budaya luar. Oke ya? Bisa dipahami, Bella? Oke. Tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, berikutnya kelompok Eva. Jangan marah-marah, jangan marah-marah, tahan emosi. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Miss. Ya, selamat siang. Oke. Baik, saya akan membacakan solusi dari kami. Nah, pasukan TNI harus memperketat penjagaan agar negara lain tidak bisa masuk ke perairan supaya tidak mengambil ekosistem laut yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya supaya laut kita tetap terjaga, tetap terlindungi agar tidak ada konflik dan permasalahan yang terjadi dalam negara kita. Nah, di sini juga kita harus tetap mengetahui akan peraturan undang-undang supaya kita tidak melanggar peraturan undang-undang dengan cara mengambil hak milik orang lain dan dengan cara mengambil ekosistem dari negara lain. Nah, yang kedua, kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, satu dari video yang telah ditayangkan dan dibaca di atas berikanlah 3 contoh pengaruh positif kemajuan iptek dan bidang sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pengaruh positif bidang sosial budaya, kemajuan dan perkembangan dalam iptek. 2. Masyarakat didorong untuk menjadi sekuler dan berpusat pada hal material. 3. Terbentuknya nilai dan tata cara baru. B. Pengaruh positif bidang pertahanan keamanan. Pertama, dapat menjalin kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 2. Terjadinya ekspor impor alat-alat pertahanan. 3. Dapat melakukan latihan militer bersama. Ya, dan untuk nomor 2, dari data di atas. Dari data di atas merupakan jumlah Panglima TNI berdasarkan matra. Setelah memperhatikan dengan seksama, kemukakan pendapat kalian tentang perbedaan jumlah TNI di atas dan kemukakan pengaruhnya bagi Indonesia. Ya, seperti yang kita lihat, Angkatan Darat di sini lebih tinggi karena Angkatan Darat lebih tinggi dari Angkatan Udara dan Laut karena banyak masyarakat yang tinggal di daratan sehingga mereka memerlukan banyak keamanan. Dan untuk udara dan laut saya rasa tidak terlalu berpengaruh karena mereka bertanggung jawab dalam pengoperasian. Terima kasih. Oke, berikutnya. Nomor 3, setelah membaca berita di atas, menurut kelompokmu, langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi
masalah iptek dalam bidang sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertama, sosial budaya. Berorientasi pada masa depan dan memanfaatkan kegunaan iptek secara efektif dan efisien. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, merawat kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat yang ada di masyarakat Indonesia. Menggunakan potensi yang baik agar pembangunan bisa berkelanjutan dengan baik. B. Pertahanan keamanan. Menjaga pertahanan dan keamanan dengan cara rekrutmen berbasis teknologi informasi. Mencegah terjadinya serangan dari berbagai pihak lawan atau musuh yang ingin memecah atau membuat konflik untuk merenangkan persatuan. Mengkoordinasi suatu keamanan dan pertahanan siber, menggunakan perangkat lunak yang wajib terdaftar pada Kominfo agar terjamin keamanan dan keandalan operasinya. Sekian. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok keempat. Yang tadi misi kita kelompok keempat bilang tidak berpengaruh. Data yang ada di LKPD itu menurut mereka ya sudah benar karena lebih banyak masyarakat yang di darat, di udara dan di laut itu ya itu pas sudah, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi karena menurut mereka sudah pas. Perlindungan utama di darat menurut mereka. Silakan kelompok yang lain apakah mau menyanggah mereka ataukah mau memberikan masukan atau apa? Silakan. Ya, Sersha. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan memberikan satu pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu berikan contoh real dari tata cara baru yang seperti apa? Tata cara baru dalam rangka apa ya? Cara baru dalam apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, di sini tata cara baru dalam real. Nah, di sini contohnya dalam perubahan sosial akan menghasilkan nilai dan adat yang baru dalam masyarakat, contohnya seperti sikap, perilaku, dan tingkah laku. Nah, di sini juga akan menghasilkan kepribadian yang baik dalam melakukan persaudaraan dalam masyarakat. Oh ya, tata cara baru ini dalam bidang sosial ya. Oke, kira-kira aturan ya, terima kasih Serca. Kira-kira aturan baru yang dulu tidak ada tetapi sekarang ada ini peraturan apa ya? Contohnya dulu pribadi yang tidak baik berubah menjadi pribadi yang baik, contohnya perilaku. Sikap yang sombong menjadi sikap yang baik, menjadi rendah hati dan tidak sombong lagi. Oke, jadi aturan baru dulu ini tidak ada, kemudian sekarang ada itu seperti begini. Dulu masyarakat Rose itu menganggap laki-laki saja yang boleh sekolah, karena laki-laki yang harus cari kerja. Tapi seiring perkembangan zaman, perempuan pun dikasih sekolah. Saya sampai S2. Itu karena orang tua saya mengerti, walaupun anak saya perempuan, dia akan wow ketika dia sudah berumah tangga karena dengan S2-nya dia gitu. Tambah pintar, tambah bagus dalam rumah tangga. Atau ada yang mau bidan dulu ya. Semua laki-laki yang dapat sekolah, laki-laki yang dapat motor, perempuan hanya dapat baju periuk saja. Sekarang perempuan bisa sekolah, dia dapat motor, dia dapat HP, jadi sudah setara antara laki-laki dan perempuan. Ada pertanyaan lain? Ada. Oke, Maya silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Contoh dari teman itu pertahanan keamanan, yaitu mengkoordinasi pertahanan keamanan siber dan mengkoordinasi pertahanan keamanan siber. Nah, coba teman-teman berikan contoh pertahanan keamanan siber itu seperti apa, dan apa yang teman-teman pikir kalau siber itu melanggar aturannya sendiri. Terima kasih. Oke. Pengamanan cybernya seperti apa? Cyber dalam internet itu. Bagaimana supaya langkah kita yang kita buat supaya tidak ada
Orang tidak bisa hacker kita punya akun. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, dengan cara menjaga dan melindungi supaya tidak terjadinya siber. Maka dari itu kita harus mencari atau membuat sesuatu yang lebih baik sehingga bisa tidak terjadinya konflik atau permasalahan. Oke, keamanan cyber itu seperti yang kemarin kita lakukan, yang kita pelajari bagaimana supaya tidak ada hacker yang masuk di data kita. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi penyebaran isu hoax. Itu keamanan cyber. Jadi cara kita supaya tidak percaya dengan isu hoax, cara kita supaya HP kita tidak dimasuki oleh orang lain, dihack oleh orang lain. Kalau saya dan kekasih saya yang ada di Kupang, saya bisa tahu dia sekarang ada posisi di mana. Saya bisa tahu, jadi saya biasa tanya, dia bilang di rumah. Saya cek begini, betul dia di Kali Lilipa. Saya cek dia lewat HP yang dia gunakan. Nah, itu keamanannya harus diperketat. Karena saya sedikit tahu IT, dia tidak bisa IT, sehingga saya bisa cek dia jujur atau tidak. Gitu. Karena LDR kalau tidak tahu itu cyber bagaimana, berarti dia bilang dia ada tidur, padahal dia tidur di rumah pacar barunya. Nah, itu kan salah. Maka dari itu harus pintar-pintar menguasai internet. Gitu. Jadi keamanan, kalau kamu punya HP juga, hafal sandinya, hafal emailnya, dihafal supaya kalau ada yang hack, kamu bisa masuk dan ganti password, kamu bisa dapatkan kembali akun kamu. Kalau kamu misalnya ada yang Miss Kiki HP hilang, Miss Kiki tanya emailnya berapa, so tahu Miss, nah itu berarti selamat tinggal, tidak bisa lagi. Kalau saya karena saya sudah agak tahu, sehingga saya bisa cek dia ini hari dia ada SMS dan siapa, saya bisa cek siapa yang telepon dia, saya bisa cek WA dia ada WA dan siapa, jadi saya bilang betul nih kok. Kalau tidak saya kirim bukti ini betul. Saya begitu karena LDR kan. Kalau saya mah bebas karena dia tidak bisa masuk ke HP saya yang ini. Kalau dia punya segala yang ada di dalam HP, saya bisa cek fotonya, segala aktivitasnya di dalam HP, saya bisa cek ini hari dia telepon siapa, ada WA dan siapa, isinya apa, saya bisa cek. Jadi saya seperti polisi cyber, polisi internet. Oke, itu tepuk tangan untuk kelompoknya Sufia. Mari kita ambil kesimpulan. Mari kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah mengetahui batas-batas hingga tidak melanggar batas dari negara lain. Oke, harus tahu batas-batas dari wilayah supaya kita tidak melanggar wilayah orang lain. Berhubungan dengan iptek, ada yang lain yang memberikan kesimpulan? Mempererat penjagaan. Mempererat penjagaan di batas-batas wilayah. Oke, dari kelompok sana ada yang memberikan kesimpulan? Atau kelompoknya Nova dan Selja? Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kita harus menggunakan iptek dengan sebaik-baik mungkin agar kita tidak terjerumus dalam iptek itu tersendiri. Oke, itu kesimpulan dari kelompok ketiga. Oke, itulah kesimpulan kita hari ini dan Miss Kiki memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik hari ini, jatuh kepada ada yang ngomong terbaik hari ini, yang pertama terbaik jatuh pada kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Mereka punya jawaban lengkap disertai
luar biasa hari ini untuk kelompok 1. Kamu telah melakukan segala sesuatu yang benar. Oke, kita akan evaluasi, ditulis namanya, dikerjakan masing-masing. Dibaca baik-baik ya, tidak boleh kerjakan masing-masing, tidak boleh ada yang kasih tahu. Tulis nama. Ada yang mencatat? Jangan lupa tulis nama ya. Nanti dikumpulkan dengan LKPD-nya ya. Oke, dikerjakan. Tulis namanya. Oke, selesai. Selesai. Mari kita kembali ke mana yang lain? LKPD-nya? Oke, bagaimana pelajaran kita hari ini, anak-anakku yang kucintai? Seru. Semoga hari pertemuan minggu depan kita bisa menyenangkan seperti ini. Oke, kita akan berdoa, satu orang pimpin kita dalam doa. Tadi sudah Teman-teman semua, mari kita menghadap dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih sehingga pelajaran kami hari ini sudah berjalan dengan baik Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menuju kegiatan bersama Tuhan dan kami mohon Tuhan berkati agar hidupnya dapat berjalan dengan baik. Hingga doa Tuhan Yesus dan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, siap salam sudah? Siap.